tahun 2026, Sabtu 2 Mei 2026. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian, barisan saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Inspektur upacara mengambil tempat di mimbar upacara. Barisan disiapkan. Kesehatan upacara Hari Pendidikan Nasional Kabupaten Nias Utara tahun 2026 siap dilaksanakan. Seluruhnya siap. Gerak. Penghormatan Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. laporan. Lapor upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026. Lingkup pemerintah Kabupaten Nias Utara siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera SMK Negeri 1 Lotu dengan diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah duluan gugur di medan perjuangan, terlebih tokoh-tokoh pendidikan kita yang telah mengabdi untuk nusa dan bangsa. Maka mari kita hening cipta. Hening cipta dimulai. Hening cipta selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Lapor pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia siap dilaksanakan. Dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, haluan kiri jalan ke tempat. Gerak. Jalan. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Run! Baik, sebelum saya memulai, saudara-saudara yang masih berada di teras untuk mengambil tempat di depan. ASN yang berada di teras silakan diambil tempat di barisan. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Yaum. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan mancanegara. Sebagaimana insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, pengasih dan penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional
dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan bernegara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melaksanakan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMONG, asah atau ilmu, asih atau kasih sayang, dan asuh atau pendampingan dan pembinaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang kuat, unggul, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adagium populer menyebutkan, jika hendak memajukan bangsa, perbaikilah pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikanlah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencapai cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan aman, serta sarana dan prasarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung motivasi dan keberhasilan belajar pada tahun 2025. Program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digitalisasi telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih 2.288.000 satuan pendidikan. Yang kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan. Agen pembelajaran dan peradaban, guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah telah memberi beasiswa 3 juta rupiah setiap semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 dan strata 1.
melalui program rekognisi pembelajaran lampau di kampus dan memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Biaya siswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Para guru juga dapat mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan di sekolah, dan bahasa Inggris, juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, di mana nominal tunjangan telah dinaikkan dan kini ditransfer langsung setiap bulan. Guru honorer juga mendapatkan insentif setiap bulan. Semua kebijakan dimaksud agar guru dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan baik. Yang ketiga, pembelajaran mendalam juga diperlukan diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang budaya asri, aman, sehat, risiko, dan indah. Kini kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua anak-anak murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Termasuk program penguatan karakter adalah penerapan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat, 7 KIH, makan bergizi gratis atau namanya MBG, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk pembentukan jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experience learning atau pembelajaran berbasis pengalaman, dan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kementerian juga meluncurkan album lagu anak-anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu ini, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian bagi murid. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan numerasi, STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individu dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk mewujudkan studi dan jenjang yang lebih tinggi. Berbagai lomba olahraga dan seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat dan minat serta jiwa kesatrian. Yang kelima, bagaimana memberi kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, dan keamanan, keadaan fisik, dan faktor penghambat lain, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajarannya jarak jauh, komunitas belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan peningkatan sekolah inklusif, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusif berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu, para pelajar, dan insan pendidikan budiman yang saya hormati. Dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi
dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Bapak Ibu, akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M, mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan pencapaian kuantitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam, yahum. Seluruhnya siap. Rang. Menyanyikan lagu 2 Mei. Hari Pendidikan Nasional. 3, ya. Doa. Mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya pimpin doa ini sesuai dengan agama Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, dengan hati yang penuh syukur kami datang sujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang besar masih memberi kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk berdiri pada hari ini memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 di Kabupaten Nias Utara. Tuhan, kami sadar bahwa pendidikan adalah anugerah-Mu yang indah. Melalui pendidikan, Engkau membentuk masa depan, menumbuhkan harapan, dan mempersiapkan generasi penerus bangsa. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh dunia pendidikan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi pemerintah Kabupaten Nias Utara. Berkati para pemimpin kami, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara, Dinas Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan, serta semua pihak yang bekerja untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Mampukan mereka menjalankan tanggung jawab dengan jujur, adil, bijaksana, dan penuh kasih, agar pendidikan di Kabupaten Nias Utara semakin maju, merata, dan bermutu. Tuhan, berkati para guru, kepala sekolah, para pendidik, dan semua yang dengan setia mengabdi dalam dunia pendidikan.
Kuatkan mereka saat lelah, hiburkan mereka saat letih, teguhkan mereka saat menghadapi tantangan. Balas setiap pengorbanan, kesabaran, dan kasih yang mereka tabur dalam dunia pendidikan. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa bagi seluruh sekolah di Kabupaten Nias Utara, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA, SMK. Jagalah hati mereka, terangilah pikiran mereka, dan tuntunlah langkah mereka. Tumbuhkan dalam diri mereka semangat belajar Tuhan, kerendahan hati, iman yang teguh, dan karakter yang takut akan Tuhan. Jadikan mereka generasi yang cerdas, berakal, dan membawa harapan bagi masa depan di Kabupaten Nias Utara. Berkatilah setiap orang tua dan keluarga, agar menjadi tempat pertama anak-anak belajar tentang kasih, iman, dan kehidupan yang benar. Tuhan Yesus, pimpinlah pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Jadikanlah setiap sekolah tempat lahirnya harapan, setiap guru membawa terang, dan setiap anak membawa masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa selesai. Laporan. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan kembali ke tempat. Mari ke tempat. Penghormatan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai dan kita lanjutkan dengan maina massal yang dipandu oleh PGRI Kecamatan Tuhem Berua. Oh, perhatian. Naik. Jalan! Sekali lagi kami berharap kepada kita semua untuk tidak terus bubar dari lapangan karena kita akan melaksanakan maina bersama yang dipandu oleh PGRI Kecamatan Tuhem Berua. Ya, izin Bapak Kasek SD Lelemboli supaya naik di atas panggung dan juga Pak Pelianus Nazara dan juga kepada kita seluruh Bapak Ibu di Kecamatan Temerau, Bapak Ibu guru dan seluruh SN Nias Utara, mari kita melaksanakan maina massal yang dipandu oleh PGRI Kecamatan Tuhem Berua. Sudah baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyumbangkan mainan massal buat Bapak Ibu PGRI, baik sekecamatan Tuhem Berua dan seluruh di Kabupaten Nias Utara. Kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh kecamatan Tuhem Berua beserta juga di seluruh Kabupaten Nias Utara mengambil posisi di depan ini menghadap tenda.
Sekali lagi kepada Bapak Ibu guru agar mengambil tempat di depan ini, dan termasuk anak-anak kami mulai dari SMK, SMA, SMP dan SD. Syami baduy maina baduy laria pefu zolo ma'ukuda. Seluruh ASN bergabung. Kita melaksanakan tari maina untuk menyambut HUT Hardinas ke-67. Ya, seluruh Bapak Ibu ASN untuk membentuk barisan kita maina menghadap ya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tembero juga untuk ikut serta bergabung pada kegiatan maina. Sekali lagi, seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Tembero dan seluruh ASN untuk bergabung dalam acara kegiatan maina. Kami juga mengingatkan kepada sekolah yang akan membawakan atraksi, kami harapkan untuk bersiap-siap sehingga ketika dipanggil nanti musik sudah ready di depan ini. Kami juga mengundang seluruh bapak-bapak kepala OPD, asisten, staf ahli, dan seluruh para undangan untuk bergabung. Kita melaksanakan maina bersama. Pak Ketua DPRD sudah memasuki lapangan maina dan seluruh para hadirin yang masih berada di pinggir-pinggir teras, silakan mengambil tempat di lapangan. Pak Bupati dan bapak-bapak kepala OPD sudah bergabung. Pak Kapolsek juga sudah bergabung di lapangan maina. Silakan dimulai. Lagu gahe saji Eva, lagu toy maina garagazi. Ma'uwai sa'ami baduy maina baduy laria fefu zolo ma'ukuda. Satu, dua, heli-heli, bayaita, sifa menangke.
utara. Baik, terima kasih Maina bersama yang telah kita laksanakan, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk kembali duduk di kursi yang telah disediakan, dan kepada Bapak Ibu yang lain kami persilahkan untuk menyesuaikan, karena saat sebentar lagi kita akan masuk pada acara Ramah Tamah pada puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Kami ingatkan kembali untuk pembawa atraksi untuk bersiap-siap, terlebih-lebih untuk musiknya silahkan berkoordinasi dengan pemain musik di depan ini, sehingga kita tidak menggunakan waktu yang terlalu lama untuk persiapan. Sekali lagi untuk sekolah yang membawakan atraksi untuk mempersiapkan diri. Demikian juga untuk kelengkapan musiknya silahkan berkoordinasi dengan pemain musik, sehingga kita tidak terlalu menggunakan waktu yang terlalu lama untuk persiapan. Terima kasih. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang masih berdiri di tengah lapangan untuk berkenan mengambil tempatnya, Pak, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan atraksi dan kita akan memulai acara Ramah Tamah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Halo.